Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berdoa, kita renungkan sedikit kehidupan kita dari baru balik sampai sekarang ini, yang sudah umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun. Mari kita renungkan sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sudah berapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ditimbang umur kita yang 60 tahun, lebih banyak mana? Apakah kebaikan atau keburukan yang lebih banyaknya? Namun saking sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu, Allah masih memberikan kita kesempatan, sehingga dengan kesempatan tersebut kita beramal soleh. Dengan amal soleh kita menutup keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Di terakhir 10 Ramadan, banyak orang yang sibuk dengan bekalnya mudik, bekalnya pulang kampung, tapi lupa dengan bekal pulang kampung, yaitu kampung yang sebenarnya. Apa kampung sebenarnya kita? Kampung akhirat, betul. Kampung akhirat kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa berkumpul seperti ini, atau ada di antara kita yang sekarang ini kita saling melihat kiri kanan, tahun depan ada yang tidak ada. Tahun kemarin kita masih lebih banyak, ternyata tahun sekarang sudah hilang 1, sudah hilang 2, sudah hilang 3. Tahun depan kita nggak tahu berapa orang yang hilang di antara kita ini. Apakah saya atau apakah ibu-ibu? Umur kita tidak tahu, Bapak Ibu. Oleh karenanya, dengan kesempatan ini, Bapak Ibu ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu apakah bekal kita cukup apa tidak. Kalau bekal kita cukup, alhamdulillah Bapak Ibu, kita selamat. Kalau bekal kita tidak cukup, bagaimana nanti di akhirat? Pertanggungjawaban dari umur kita. Umur sudah tua, maka ditanya sebelum melangkahkan kaki pada hari kiamat itu, Bapak Ibu, kaki kita nggak bisa gerak sebelum ditanya 4 perkara. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Umur kita habiskan untuk apa? Nah, lalu kemudian ilmu digunakan untuk apa? Waktu yang luang itu digunakan untuk apa? Lalu kemudian rizkimu kamu habiskan untuk apa? Dapatnya dari mana? Dialokasikannya kemana? Ini yang ditanya, Bapak Ibu. Maka sebelum kita mati, sebelum Allah mengutus malakul maut menjemput nyawa kita, perbaiki diri kita, Bapak Ibu. Kita ini pendosa. Kita semua pendosa. Yang berbicara ini pendosa. Ibu-ibu semua banyak dosa. Yakin saya, Bapak Ibu. Makanya perbanyak istighfar. Sebelum nanti di hadapan Allah kita dihadapkan ini, Bapak Ibu. Apakah ini dosa-dosamu? Kata Allah, ya Allah, itu dosa-dosaku semua. Pesimis si hamba, Bapak Ibu. Ata'arifu dzamba kadza? Apakah ini semua dosa-dosamu? Dosa berzina, dosa mencuri, dosa menggibah, dosa menyakiti hati orang tua, dosa tidak tanggung jawab kepada anak, dosa kufur kepada suami, dosa kufur terhadap istri. Semua akan ditampakkan nanti di akhirat. Didatangkan dia, apakah ini dosa-dosamu? Iya, kata. Di dunia apakah aku buka aibmu? Tidak, kata si hamba. Dan sekarang juga aku mengampunimu, kata Allah. Lalu dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya seorang hamba melakukan kemaksiatan. Dia melakukan dosa, Bapak Ibu. Tapi dia yakin Tuhannya Maha Pengampun. Lalu kemudian hari itu dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku telah berbuat dosa. Tolong ampuni aku, ya Allah. Apa kata Allah? Aku mengampunimu. Hambaku berbuat dosa, kata Allah. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, maka aku ampuni dosa-dosamu. Maka kita bertaubat, Bapak Ibu, supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua, Bapak Ibu. Mari kita renungkan dosa-dosa kepada suami, dosa-dosa kepada istri, dosa-dosa kepada anak-anak kita. Orang tua juga berdosa, Bapak Ibu, kepada anak. Orang tua banyak dosanya kepada anak, bukan anak saja yang berdosa kepada orang tua.
Orang tua membiarkan anaknya begitu saja, berdosa orang tua. Orang tua yang tidak mendidik anaknya tentang agama, orang tua berdosa, orang tua durhaka. Orang tua yang tidak memperhatikan keseharian anaknya, sandang pangannya, orang tua yang berdosa, orang tua yang zalim. Orang tua yang tidak memperhatikan agama, sholat anaknya, tidak memperhatikan ucapan-ucapan anaknya, itu orang tua durhaka. Orang tua tidak pernah mencium anaknya, orang tua tidak pernah memeluk anaknya, orang tua berdosa, Bapak Ibu. Orang tua membiarkan anaknya bermaksiat, orang tua berdosa. Bukan anak saja yang disalahkan, tapi orang tua. Sekarang kita yang sebagai anak, Bapak Ibu, anak jauh lebih banyak dosanya dibandingkan dengan orang tua. Karena apa? Orang tua melahirkan anak itu sudah cukup. Bagi kita sekarang sebagai anak, betapa sering kita meninggikan suara kepada orang tua kita. Betapa sering kita menyakiti hati orang tua kita karena ucapan kita. Ya. Jadi betapa sering kita menyakiti hati orang tua kita karena kita tidak berkabar kepada orang tua kita. Betapa sering kita menyakiti hati orang tua kita mungkin karena pasangan kita. Jadi kita menyakiti hati orang tua kita. Betapa sering kita menyakiti hati orang tua kita disebabkan karena anak-anak kita. Kita lebih membela anak kita dibandingkan dengan orang tua kita. Kita lebih membela istri daripada orang tua kita. Kita lebih membela tetangga kita daripada orang tua kita. Ridhonya orang tua, Bapak Ibu, ya, ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kita belum ridho, Bapak Ibu, kita belum bisa membuka pintu surga. Orang tua kita belum ridho, Bapak Ibu, kehidupan kita nggak akan pernah berkah. Maka kalau masih orang tua kita, kalau orang tua kita masih hidup, Bapak Ibu, kita gunakan orang tua kita tersebut, kesempatan bersama orang tua kita, masuk surga bersama mereka. Bukan ketika orang tua kita masih hidup, lantas kita tidak masuk surga karena orang tua kita. Anak macam mana ini kita, Bapak Ibu? Kita sering ngaji, tapi kita sering menyakiti hati orang tua kita. Orang tua kita di depan kita sekarang, kita minta maaf kepada mereka. Kita dengan hati yang ikhlas, tidak usah Bapak Ibu, ya, ego, malu minta maaf, salah minta maaf kepada orang tua kita. Capek orang tua kita, Bapak Ibu, sakit orang tua kita. Tapi nanti kalau orang tua sudah tidak ada, maka baru akan terasa, Bapak Ibu. Ada seseorang, Ustadz, kalau orang tua saya masih ada, saya ridho, Pak Ustadz. Saya ridho orang tua marah-marah kepada saya, karena saya tahu bagaimana rasanya orang tua tidak ada. Dulu ketika orang tua saya ada, saya biasa, Pak Ustadz. Saya mengesampingkan orang tua saya. Tapi ketika sekarang orang tua saya sudah tidak ada, saya menyesal, Pak Ustadz. Kalau saya diperbolehkan berdoa orang tua saya hidup kembali, saya akan berdoa orang tua saya akan hidup kembali, supaya saya tidak menyia-nyiakan surga saya. Itu kata seorang hamba. Oleh karena itu sekali lagi para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat kita saling memaafkan. Selain berhubungan dengan orang tua kita di sini ya, majelis-majelis taklim Al-Khudori, kita saling memaafkan. Terutama Bapak Ibu, saya sendiri, karena saya yang paling banyak berbicara di sini, dan pasti dosa saya disebabkan oleh lisan saya lebih banyak daripada ibu-ibu. Ibu juga pasti ada dosa, namun ibu, di antara ibu dan saya, insya Allah tidak ada kesalahan. Saya saja Bapak Ibu yang banyak salah, karena banyak menyampaikan ilmu, terkadang ada kekeliruan. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua majelis taklim Al-Khudori. Mudah-mudahan ibu dengan lapang dada memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkumpul kembali di bulan Syawal. Alhamdulillah kita kompak. Apapun itu majelisnya, tetap kita harus kompak, Bapak Ibu ya. Kita perbaiki hati kita, perbaiki, karena dengan hati yang baik kita akan selamat nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti mah enggak akan berlaku anak, enggak akan berlaku harta, enggak akan berlaku unta, enggak akan. Yang berlaku pada saat itu adalah hati yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat.